Oke. Sudah menerima lembar kerjanya semua? Sudah. Oke. Nah, Ibu kan masing-masing 5 anak, ada yang masing-masing kelompok ada 5 anggota, ya kan? Harusnya, tapi hari ini banyak yang nggak masuk kan ya. Nah, di LKPD Ibu berikan 1 tambahan kertas, di mana yang masuk hari ini tetap mengerjakan, yang dikumpulkan hanya 1 lembar tambahan yang dikumpulkan ke Ibu. Jadi kalian bisa mempelajari kembali hasil yang kalian kerjakan hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Apakah boleh ditulis sekarang atau nanti? Terserah. Jadi mungkin bisa ditulis yang tugas kelompok terlebih dahulu agar Ibu bisa menilai dan bisa dikumpulkan segera. Nanti setelah selesai semuanya bisa kalian foto semua dan disalin ke lembar kerja masing-masing anggota. Oke, yang pertama tadi sudah membawa gambarnya tadi kan? Sudah. Iya, sudah dikumpulkan. Silakan perwakilan dari anak-anak perwakilan dari kelompok untuk mengambil 1 gambar acak untuk dianalisa. Silakan dari kelompok 1 dulu. Silakan. Oke, silakan. Ada yang produknya sama? Tidak. Kelompok 1 apa? Tas. Kamu? Tas, oke. Silakan. Oke. Ya, silahkan yang berbeda tadi bisa ditempelkan gambarnya, ya kan, di lembar kerja dan dianalisa bersama. Sudah kumpul sama kelompoknya masing-masing kan ya? Silahkan kalian merapat, entah itu nanti melingkar atau bagaimana, yang penting tetap kondisif. Kalian baca pertanyaan di sini. Halo anak-anakku. Ya. Sudah dilihat ya lembar kerjanya? Halo anak-anakku, dilihat ke depan dulu. Pertanyaannya sama seperti tugas kemarin yang dari Bu Wisma, ya. Tapi ada pertanyaan tambahan. Yang pertama ada kelemahan dari desain produk, seperti menjawabnya seperti tadi, seperti pertanyaan pemantik tadi yang kursi. Kelemahan melihat dari fungsinya itu bagaimana dan jawabannya apa? Dibuat sebagai pertanyaan dan jawaban dugaan. Karena kalian juga nggak tahu pasti kan apakah itu benar atau salah, jadi kalian jawab dugaan. Yang kedua, saran. Ketika ada kelemahan di situ yang kalian sarankan, atau saran penggunaan, atau saran penggunaannya di mana, atau produk itu harusnya memakai bahan apa, jadi ada beberapa saran-saran yang kalian harus masukkan dalam produk itu. Nah, kacamatanya seperti apa? Kalian bisa berfokus kepada target pengguna. Jadi fokusnya ke target pengguna, desain produk tersebut harus tepat guna, ya kan? Jadi kalian bisa lihat, oh misal saya menargetkan kursi ini untuk mahasiswa yang memiliki berat badan ideal atau misalnya tidak terlalu gemuk. Atau misal lagi tas ransel atau mungkin gelas atau tempat makan itu ditujukan untuk penggunaan siapa? Apakah anak-anak atau apa? Jadi kalian harus bisa memberikan saran-saran dari hasil analisa gambar yang kalian ambil tadi. Apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Oke. Di sini kalian boleh banget untuk bertanya karena ini pembelajaran bersifat mandiri dan Ibu bertanggung jawab untuk memfasilitasi kalian apabila kalian itu masih bingung terkait analisa gambar kalian. Gitu. Dari hasil presentasi tadi sebelumnya kalian sudah cukup baik untuk menyampaikan, tapi memang ada beberapa poin-poin dari fungsi-fungsi produk yang belum terjawab. Mungkin bisa dilihat dari tampilan PPT ini ya. Yang di slide ketiga, fungsi produk. Ya, di fungsi produk, kalian fokusnya di sini. Ada 4 fungsi, ada ergonomis, estetika, bagaimana dan komunikasi, bagaimana produk itu menyampaikan pesan atau identitas mereka. Kemudian ada fungsi ekonomis. Bisa memilih salah satu, bisa ditampilkan semuanya. Oke, waktunya 10 menit. 5 menit kita diskusi bersama. Setelah itu, ini kan ada yang gambarnya sama nggak ya? Ya. Berbeda semua? Ya. Oke, berarti kita bisa diskusi di mana nanti ya teman-teman yang mendapatkan gambar
awal gambar asal mereka, misal kelompok 1 lipstik, kelompok 2 tas. Tapi terbalik. Jadi nanti setelah membacakan hasil kerja kalian, kelompok asal harus menanggapi sesuai tugas sebelumnya. Oke? Bisa dipahami ya? Silahkan. Silahkan dikerjakan. Ibu tunggu sampai 9.53 ya. Oke, kalau ada kesulitan, kalian bisa segera angkat tangan ya. Ya, kalau angkat kaki kalian nanti pulang. Sudah ditempel? Sudah. Ada yang nggak bawa lem? Saya. Iya, boleh, teman-temannya boleh meminjamkan. Silakan. Anakku yang bekerja itu otak, tangan, mulutnya kecil aja. Jangan berisik. Iya. Oke, pertanyaan pertama sambil didengarkan ya. Bagaimana bentuk dan fitur utama produk tersebut? Bisa diidentifikasi bahannya apa, bentuknya bagaimana, seperti tadi, seperti bahan logam, plastik, atau lain sebagainya. Silahkan. Untuk fitur produk bisa dikaitkan dengan kegunaan produk utama, ya. Sambil didengarkan, sambil ditulis ya anak-anakku. Yang ditulis pertama yang dikumpulkan saja biar bisa segera dipresentasikan. Untuk kelemahan produk bisa dilihat ya, apakah itu untuk semua orang. Jadi kalian harus menentukan kacamatanya sebagai kacamata apa. Apakah kacamata sebagai pengguna atau target pengguna produk, ataukah dari harganya atau dari fungsi estetikanya gitu. Kurang 7 menit lagi ya anak-anakku, silahkan. Nama kelompoknya sesuai nama kelompoknya, bebas, bisa dinamakan nama yang unik boleh, atau dipakai nama jenis produknya juga boleh, atau kelompok 1, 2, 3, 4, 5 juga boleh, bebas.
Nama anggota ditulis dengan nomor absennya ya. Dalam kurung nomor absen. Ya, ini adalah salah satu kelemahan dari kursi ya kan, berisik. Iya. Kurang tahan guna juga, jadi pemakaian jangka panjang kurang baik. Jadi apakah ada yang sudah selesai? Kelompok 5 ada kesusahan? Aman ya? Aman. Iya. Oke, sudah? Oh, belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kurang 2 menit lagi sesuai janji kita. Kelompok 1 apakah ada kesusahan? Kok masih belum ditulis? Sudah tak tulis gitu, Bu. Oh, sudah. Oke. Aman ya? Kelompok 3? Oke. Kalian bisa berdiskusi bersama teman-teman. Jadi anak-anakku, jadi biar saling tahu juga, biar bisa saling melengkapi. Jadi pemahaman satu dan lainnya itu pasti berbeda gitu. Apakah ada yang sudah selesai? Silahkan boleh maju ke depan sambil diperhatikan. Kelompok ini dulu ya, kelompok 2, silahkan. Perwakilan kelompok boleh, yuk maju ke depan yuk. Ya, karena kita tinggal 1 menit lagi. Kurang 1 menit lagi, Bu. Iya, nggak apa, maju aja. Jadi yang sudah selesai kita saling mendengarkan sambil ditulis juga tugasnya. Silahkan untuk kelompok 2 sebentar. Kelompok 2 siapa saja, namanya, nama kelompok, nama anggota, dan produknya apa. Pokoknya dibacakan semua ya. Nama anggotanya Rizky Sylvia, Sinta Putri, saya sendiri, sama Nurul Karisma. Nah, jenis produknya kosmetik, nama produknya lip cream 2 in 1. Gambarnya ini. Oke. Kelihatan ya? Oke, lanjut. Terus itu bagaimana bentuk dan fitur utama produk. Fitur utamanya sebagai pewarna bibir yang merupakan produk kecantikan. Yang kedua, fungsinya sebagai pewarna bibir. Tujuan penggunaan produknya, tujuannya ini untuk merias wajah penggunaannya agar tampak lebih segar. Target pengguna dari produk ini yaitu remaja hingga orang dewasa berjenis perempuan. Oke. Terus kelemahan dari desain produk ini terbuat dari kemasan kaca yang rawan pecah. Saran atau perbaikan modifikasi desain mungkin bisa diubah ke kemasan lain seperti plastik agar tidak rawan pecah. Bisa juga dengan kaca tetapi yang tidak licin sehingga menghindari kerusakan. Kesimpulannya, untuk produk lip cream ini sudah bagus dengan fungsi sebagai pewarna bibir bagi konsumen utama remaja, perempuan, dan perempuan dewasa. Untuk kemasan mungkin bisa disesuaikan untuk menghindari kerusakan. Oke, terima kasih. Silahkan boleh duduk kembali. Boleh diberikan tepuk tangan temannya. Oke, tadi produk dari kelompok 2 adalah lipstick. Ada yang dapat lipstick juga? Berapa kelompok? Ada 2 kelompok ya. Jadi boleh kalian tanggapi di tempat. Silahkan. Apakah sudah selesai? Belum. Kamu sudah? Oke.
Boleh ditanggapi di sini ya. Ditanggapi, nggak apa-apa. Kalian perhatikan kan tadi apa yang berbeda. Apakah hasilnya yang sama nggak usah dibacakan ulang? Dari produknya Cinta tadi ya. Hampir sama kan? Ya kan, sama-sama lipstik. Boleh ditambahkan. Untuk fungsinya mungkin sama. Mungkin dari segi mereknya itu berbeda. Biasanya kan kalau mereknya berbeda dari segi ketahanannya juga berbeda. Oke, boleh dilanjutkan. Apa tanggapannya tadi? Sudah? Itu aja perbedaannya atau ada yang berbeda lagi? Kan kalau yang di Risma, boleh? Permisi. Ini kan 2 in 1, boleh diperhatikan. Tadi gambarnya 2 in 1 ya lipstiknya. Ya. Nah, boleh dibacakan apa saja yang berbeda tadi. Kalau berbeda semua nggak apa dibacakan semua. Mengenai dari kelebihan produk ini yaitu mudah luntur dan tidak tahan lama. Tidak apa itu namanya? Membuat bibir itu kering. Itu kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Kekurangan. Ya, kekurangan. Santai, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti salah baca. Silahkan lanjutkan. Sudah? Jadi satu lagi mengenai saran produk lipstik yaitu agar menggunakan bahan yang lebih baik, lebih aman dan dari segi warna dan teksturnya lebih tahan lama. Sudah itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak. Boleh diberikan tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, lipstik selanjutnya. Jadi nanti kelompok 1 ya, berarti yang mengambil lipstik bisa ditanggapi, diulas semuanya apakah sudah benar. Oke. Kelompok selanjutnya, Produknya sama 2 in 1 atau beda? Beda. Nah, berarti ya Kalau sampaikan yang berbeda-beda aja. kalau lipstik pada kelompok ini itu cuma 1 macam, bukan 2 in 1. Bisa ditunjukkan gambarnya anakku? Lip cream, Bu. Oh, lip cream. Tadi itu lipstik biasa ya? Ya. Lanjutkan. Nah, untuk kelemahan pada produk lip cream ini, itu kemasannya sepertinya mudah pecah. Dan juga ukuran aplikator yang kurang sesuai untuk semua bentuk bibir perempuan-perempuan. Oke. Nah, untuk perbaikannya mungkin bisa menggunakan material kemasan yang lebih kuat dan tahan banting, tahan lama. Tahan lama, oke. Dan menyesuaikan ukuran aplikator agar lebih universal dan nyaman digunakan oleh wanita-wanita yang memiliki bibir yang berbeda. Berarti biar bisa multifungsi gitu ya? Oke. Keren sekali, Riz. Terima kasih tepuk tangannya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada lagi yang pakai produk lipstik? Tidak. Oke, silakan kelompok asal untuk menanggapi bagaimana kesimpulan dari teman-teman yang mendapat. Kelompok asal lipstik ya. Iya kan? Iya. Kalau dari saya itu memang lipstik itu sesuai dengan kegunaan. Jadi ya sesuai dengan kegunaan masing-masing, terus juga kebutuhan dari penggunanya. Jadi bisa terdapat lipstik saja, lip cream saja, atau lip tint saja, atau bisa juga dengan 2 in 1. Karena dengan 2 in 1 itu lipstik bisa mempermudah atau efisien tempatnya. Soalnya kan jadi satu. Oke. Untuk kelemahannya memang lipstik itu mudah pecah, tapi dalam kemasan lipstik sendiri itu sebenarnya sudah dirancang bagaimana agar tidak mudah pecah. Oke. Soalnya kan lipstik sendiri itu dibawa sehari-hari, jadi kalau kemasannya mudah pecah itu juga akan berpengaruh dengan konsumen. Oke, keren sekali. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kurang 1 kelompok lagi ya. Silahkan untuk kelompok ini, permisi, kelompok 4 ya. Silahkan. Ini dapat lunchbox bukan? Yang dapat lunchbox siapa? Oke. Oh, silakan kelompok tas. Iya. Iya, enggak, maksudnya yang dapat dari kocokan ya. Oke, silakan lunchbox. Silakan tas, mohon maaf. Kelompok 4. Iya. LKPD 1 ya. Saya dapat tas ini teman-teman. Warna coklat ya. Jenis produknya itu adalah tas. Nama produknya adalah tas lempang. Nah terus bagaimana bentuk dan fitur utama dari produk tersebut? Nah bentuknya ini kotak. Terus bahannya kanvas, warnanya coklat. Nah
fitur utamanya adalah untuk menyimpan barang saat bepergian. Nah, terus apa fungsi utama produk ini? Ya, untuk menyimpan barang. Terus apa tujuan penggunaan produk? Tempat membawa barang saat bepergian. Terus target dari tas ini adalah laki-laki, terutama kaum muda-mudi. Terus yang kelima, kelemahan dari produk ini saat hujan itu bisa rembes basah ke dalam. Terus saran perbaikan dan modifikasi desainnya itu bisa pakai bahan yang waterproof dan desainnya itu lebih modern lagi. Jadi tasnya ini bisa bentuk gini, bentuknya kan ada kan ya, tas yang bentuk gini. Enggak buat cowok, tetap ini buat cowok kan. Jadi enggak melulu bentuknya gini, jadi gini gitu loh. Nah, nanti kan talinya itu bisa dipasang, jadi bisa jadi itu apa namanya? Tas penteng itu yang enggak ada talinya. Kayak Hantas. Kayak handbag. Nah, begitu handbag. Nah, terus Handbag. Oke, terima kasih. Kesimpulannya adalah ini sudah bagus, tapi bisa dimodif agar waterproof, jadi dan juga modelnya itu tidak kuno. Oke, terima kasih banyak. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, keren sekali anak-anakku, terima kasih. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan nggak dari diskusi kita hari ini? Oke, kita lihat PPT ini ya. Ada yang mau Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, kita masuk dulu aja. Jadi, hari ini desain rancangan produk kita mempelajari lebih detail ya dari desain rancangan produk. Di mana desain ini adalah desain ini adalah merancang untuk bentuk, warna, fungsi, dan bahan suatu produk agar menarik, ya kan? Jadi kita membeli suatu produk itu harus berdasarkan kebutuhannya, fungsinya, nggak hanya estetikanya aja. Jadi di sini ada fungsi produk. Yang pertama ada ergonomis, nyaman, ya kan? Dari fungsi kegunaan. Ada estetika, bentuknya cantik, ya kan? Yang ketiga ada fungsi komunikasi, di mana ketika melihat produk itu mereka sudah berbicara ke kita. Oh, ternyata penggunanya seperti ini. Oh, ternyata produk ini labelingnya seperti ini. Kemudian ada fungsi ekonomis, yakni harga. Harga, produksi, biaya, dan lain sebagainya itu harus dipertimbangkan. Kita kalau misalnya mau merancang, misalnya kita mau membuat produk yang tahan banting gitu ya, tapi ternyata bahan-bahan yang digunakan itu terlalu mahal, maka nggak bisa sesuai dengan target pasarnya. Di sini ada beberapa simpulan dari pertanyaan-pertanyaan kita hari ini, yakni bentuk dan fitur produk itu dirancang untuk memudahkan dan berfokus kepada fungsinya, lekuknya atau desain bahannya, kemudian fungsi utama produk bisa dalam penggunaan aktivitas sehari-hari atau mungkin penyimpanan dan lain sebagainya, atau kemudahan dalam membawa. Tujuan penggunaan produk ditujukan untuk kenyamanan, misal ditujukan untuk menyimpan barang atau membawa air. Target pengguna ini yang pasti sering kita harus berfokus kepada target pengguna, karena semua produk itu tidak untuk semua orang. Jadi kita harus merancang produk itu harus sesuai dengan apa yang mau kita targetkan. Seperti kalau misal kalian belajar berwirausaha, maka kita harus menentukan target pasar. Sehingga fokus desain produk kalian mengembangkannya itu tergantung dari target penggunaan. Misal saya mau membuat kursi untuk mahasiswa, maka inovasi lain sebagainya itu difokuskan untuk memudahkan mahasiswa. Kalaupun memang target penggunaan produk itu untuk semua orang, bisa saja untuk semua orang kan, misal dosen juga bisa duduk di sini kan. Itu hanya tambahan, tapi fokus inovasi kita akan berfokus kepada kenyamanan mahasiswa, sehingga tidak melebar kemana-mana. Bisa dimengerti ya? Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan tadi. Kesimpulan dari suatu produk itu sehingga kita mau memutuskan untuk membeli suatu produk itu dari pertimbangan 7 poin tadi, ya kan? Nah, ketika memilih suatu produk, kalian jangan melihat cantiknya aja, tapi fokus pada kegunaannya. Pun juga ketika kita merancang, kita nggak perlu untuk misal kayak dikasih rumbai-rumbai atau warna pelangi dan lain sebagainya, tapi tidak fungsional.
sama seperti diri kita sendiri, desain produk itu kita mendesain diri kita dari luarnya aja, bersoal dan sebagainya, menarik. Tapi kalau misal isinya atau tidak berfungsi dengan baik, maka akan kurang. Misal contoh dari kecerdasan itu kan bisa terjadi sehingga kita tidak fokus untuk bersolek, tapi kita menimba ilmu juga seperti belajar kita pada hari ini. Nah, terima kasih dari teman-teman. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan apa sih 2 poin yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Silakan, Suli. Sebentar. 2 poin yang kalian dapatkan setelah diskusi mandiri ini. Iya. Ya, silakan. Kesimpulannya yang saya dapat hari ini begini. Oke. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Silakan Devita. Jadi yang saya dapatkan hari ini Bu, bahwa dalam merencanakan produk itu harus menentukan desain, karena dengan adanya desain itu akan memperhatikan estetika, fungsi, dan kegunaannya. Oke, keren sekali. Terima kasih. Boleh diberikan tepuk tangan karena sudah berani untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Oke, terima kasih anak-anakku. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita harus berfokus pada target pengguna juga. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan praktek membuat desain. Jadi silahkan kalian membawa laptop dan menginstal Canva atau menyediakan laptopnya itu bisa mudah untuk mengakses Canva. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini. Bisa duduk yang siap, duduk yang rapi, ya. Kita berterima kasih kepada Allah untuk kemudahan kita pembelajaran hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah, ya kan, bisa bermanfaat. Dan ini kan matanya kita berkelanjutan ya, untuk minggu depan kita juga akan praktek. Marilah kita berdoa dan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu berterima kasih kepada anak-anakku yang hari ini sudah mengumpulkan tugas, sudah mengerjakan dengan baik, sudah berdiskusi dengan baik, dan mampu memahami materi, juga menjabarkan tugas kelompoknya masing-masing dengan sangat baik. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu mohon undur diri dan mohon maaf apabila hari ini ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.